Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu Bapak Ibu pemerhati pasar modal Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jeswana Rastu Sijabat, mahasiswa program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Bapak Ibu aktivis pasar modal Indonesia, hari ini saya akan menjelaskan tentang penipuan dalam investasi. Tepatnya tema yang akan saya jelaskan adalah binomo sebagai investasi bodong. Sebelum masuk ke duduk perkara, perlu diketahui dahulu bahwa binomo adalah penyedia platform trading online dengan berbagai pilihan aset perdagangan. Trader pengguna binomo bisa mendapatkan keuntungan dengan menebak pergerakan grafik dan dijanjikan keuntungan hingga 80% dari dana yang dipertaruhkan. Namun jika kalah, trader bisa kehilangan seluruh uang milik. Platform binomo ini tidak memiliki izin yang sesuai, sehingga disebut platform investasi ilegal. Apalagi model trading yang diterapkan binomo lebih mirip judi online ketimbang investasi dan tidak diawasi oleh regulator sehingga merugikan para trader yang menggunakannya. Adapun yang menjadi duduk perkara, influencer sekaligus afiliator atau pihak ketiga yang mempromosikan aplikasi binomo, yakni Indrakens, sebagai tersangka atas kasus dugaan investasi bodong aplikasi binomo. Kasus dugaan penipu ini berawal saat tersangka menjadi salah satu terlapor kasus dugaan penipuan investasi melalui aplikasi binomo. Adapun pelapor tersebut terdiri dari 8 korban yang datang melapor ke Bareskrim Polri. Dalam laporan itu, tersangka diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat 2 junto Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE mengenai perjudian online. Dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE terkait berita bohong yang merugikan konsumen. Ketiga, Pasal 378 junto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang keempat, Pasal 3, 5, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dari kronologi kasus di atas, diketahui bahwa ada dugaan penipuan yang dilakukan oleh para tersangka. Hal ini dilihat dari keterlibatan tersangka dalam mempromosikan investasi melalui aplikasi binomo menjadi salah satu ukuran untuk dapat dikatakan sebagai tindakan penipuan. Pelaku penipuan bukan hanya mempromosikan saja, melainkan juga memberitakan suatu pengajaran, pemahaman mengenai cara berinvestasi. Bapak Ibu aktivis pasar modal Indonesia, investasi yang dipromosikan oleh influencer Indrakens dengan aplikasi binomo dikategorikan tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan swindlerlah atau swindling yang diartikan bahwa perbuatan membujuk, memberikan sesuatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu dan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindak pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak. Penipuan itu sendiri diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat maupun dengan karang-karangan, perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang hukum karena penipuan. Dalam Pasal 378 KUH Pidana terdapat beberapa unsur untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan penipuan, antara lain 1. Unsur menggerakkan orang lain.
Pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kata menggerakkan juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Kedua, unsur menyerahkan sesuatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan diri si korban secara langsung kepada pelaku. Dalam hal ini, penyerahan dapat juga dilakukan oleh si korban kepada orang suruhan dari pelaku. Tindakan penyerahan dalam hal ini haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku. Perbuatan menyerahkan tersebut harus ada hubungan kausal atau sebab akibat, sementara benda dalam hal ini sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan. Ketiga, unsur memakai nama palsu. Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil. Dalam unsur ini dapat juga diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Unsur memakai martabat palsu. Martabat palsu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya padanya. Dan berdasarkan kepercayaan itu, ia memberikan suatu barang atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Memakai martabat palsu juga termasuk dalam hal jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang yang wafat yang meninggalkan harta warisan. Unsur tipu muslihat dalam rangkaian kebohongan. Mengenai tipu muslihat sendiri, rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga membuat perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain tentang perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dalam rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar. Selanjutnya, karena penipuan investasi binomo menggunakan teknologi dan informasi, maka penipuan ini juga diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan orang yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar sesuai pengaturan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan orang yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari rumusan-rumusan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 378 KUH Pidana tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 372 mengatur penipuan, sementara pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu berita bohong sebagai salah satu unsurnya, yang mana dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan kasus penipuan investasi bodong, binomo telah dikeluarkan keputusan ingkrah, yaitu putusan PT Banten nomor 117 Pitsus 2022
PT BTN tanggal 10 Januari 2023. Pengadilan Tinggi menghukum Indra Kents dengan 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Baik Bapak Ibu pemerhati pasar modal Indonesia, demikianlah penjelasan saya mengenai binomo sebagai investasi bodong. Saya berharap penjelasan yang sangat singkat memberikan insight baru kepada Bapak atau Ibu pemerhati pasar modal Indonesia. Dengan demikian kita sebagai pemerhati pasar modal Indonesia dapat mengedukasi masyarakat Indonesia bagaimana berinvestasi yang benar, legal, dan menguntungkan. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu. Terima kasih.